maka kita akan menyesal, dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bagaimanapun nikmat ataupun keadaan yang kita alami pada saat ini, maka sudah pantas dan wajar kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sering kita berselawat kepada Rasulullah, semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan Al-Quran diturunkan sebagai penawar ataupun obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baiklah, di sini kita akan membahas ataupun mengkaji tanda-tanda orang yang harus diruqyah. Tanda yang pertama ataupun ciri-ciri yang pertama orang-orang yang harus diruqyah yaitu dada terasa sesak. Ini ciri-ciri yang utama ataupun tanda-tanda yang utama orang-orang yang harus diruqyah. Yang kedua, adapun ciri-ciri yang kedua ataupun tanda-tanda yang kedua orang-orang yang harus diruqyah, pada bagian tubuh tertentu terasa panas dan sakit. Inilah ciri yang kedua ataupun tanda-tanda yang kedua orang-orang yang harus diruqyah. Adapun tanda-tanda ataupun ciri-ciri yang ketiga orang yang harus diruqyah, secara medis jenis penyakit tidak dapat diketahui dan tidak dapat diobati. Ini pun termasuk tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang-orang yang harus diruqyah. Yang keempat, badan kita sering sekali terasa lemas dan tidak bertenaga pada waktu-waktu tertentu. Nah, inilah tanda-tanda yang keempat ataupun ciri-ciri yang keempat orang-orang yang harus diruqyah. Adapun ciri yang kelima, ketika membaca Al-Quran ataupun mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mengalami berbagai macam reaksi. Badan itu akan mengalami berbagai macam reaksi, seperti bisa saja dia bergetar, seperti merasakan ada hawa dingin yang merasuk ke dalam tubuh. Selanjutnya merasakan ada sesuatu yang berjalan di dalam tubuh, jantung berdebar keras, kesemutan dan sesak napas. Inilah ciri-ciri yang kelima ataupun tanda-tanda yang kelima orang-orang yang harus diruqyah. Adapun ciri-ciri yang keenam ataupun tanda-tanda yang keenam orang-orang yang harus diruqyah, malas menjalankan ibadah sebagaimana perintah agama seperti salat fardu ataupun salat wajib, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ini pun kalau kita malas, maka ini pun menjadi salah satu ataupun tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang-orang yang harus diruqyah. Yang ketujuh, tanda-tanda orang yang harus diruqyah yang ketujuh yaitu merasa ada yang mengikuti ataupun merasa ada yang mengawasi. Padahal tidak ada yang mengikuti kita, tapi perasaan kita seperti ada yang merasa, yang kita rasakan mengikuti kita. Yang kedelapan, tanda-tanda yang kedelapan orang-orang yang harus diruqyah yaitu
sering merasa gelisah, gelisah yang tidak beraturan, ataupun gelisah yang tidak jelas, ataupun sering merasa ketakutan, yaitu ketakutan yang kadangkali yang tidak tentu ataupun yang tidak beraturan, ataupun selalu minder. Itu ciri-ciri yang ke-8 orang-orang yang harus diruqyah. Baiklah, yang ke-9, adapun ciri-ciri orang yang diruqyah terhalang jodohnya. Ini pun menjadi tanda-tanda ataupun ciri-ciri orang-orang yang harus diruqyah. Yang ke-10, tanda-tanda orang yang harus diruqyah, ini sering mimpi buruk, seperti memimpikan binatang buas, melaksanakan hubungan, melaksanakan hubungan ataupun yang tidak sama suaminya, ataupun kalau sudah bersuami. Selanjutnya, sering ataupun memimpikan jatuh dari tempat yang tinggi, ataupun memimpikan dengan orang-orang yang sama. Begitulah terus menerus. Yang ke-11, tanda-tanda orang yang harus diruqyah, yaitu emosinya sangat luar biasa. Emosinya sangat luar biasa. Itu tanda yang ke-11. Tanda yang ke-12, merasa tidak nyaman ketika ada yang membacakan Al-Quran. Inilah tanda-tanda orang-orang yang harus diruqyah. Ada 12 tanda. Maka kalau ada sesuatu ini ataupun salah satu yang ada di dalam diri kita, maka laksanakanlah ruqyah. Insya Allah dengan izin Allah, penyakit yang kita alami, penyakit yang kita rasakan, insya Allah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.